Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Adinda, NIM 2502085, Program Studi Agroteknologi, Jurusan Pengampusan Miyati MPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan. Kali ini judulnya Pembuatan Alat Sederhana Evaporasi. Air merupakan komponen penting dalam sistem lingkungan dan pertanian karena berperan dalam berbagai proses fisik dan biologis yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dalam siklus hidrologi, air tidak hanya tersimpan di tanah atau badan air, tapi juga mengalami pergerakan kembali ke atmosfer melalui proses penguapan. Proses ini menyebabkan sebagian besar berada di permukaan tanah atau badan air hilang ke atmosfer sehingga mempengaruhi keseimbangan air di lingkungan dan ketersediaan air bagi tanaman. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses evaporasi sangat penting dalam pengelolaan sumber daya air di bidang pertanian. Evaporasi merupakan proses perubahan air dari bentuk cair menjadi uap air yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Proses ini terjadi akibat adanya energi panas, terutama yang berasal dari radiasi matahari. Besarnya laju evaporasi dipengaruhi oleh beberapa faktor iklim seperti suhu udara, radiasi matahari, kelembapan udara, serta kecepatan angin. Faktor-faktor tersebut menentukan seberapa cepat air dapat berubah menjadi uap dan berpindah ke atmosfer. Dalam bidang agroklimatologi dan hidrologi pertanian, evaporasi memiliki peran penting karena berkaitan dengan kehilangan air dari tanah dan permukaan perairan. Informasi mengenai besarnya evaporasi sering digunakan untuk menentukan kebutuhan air tanaman, perencanaan sistem irigasi, serta pengelolaan sumber daya air agar pertumbuhan tanaman dapat berlangsung secara optimal. Tujuan: membuat alat sederhana untuk mengukur laju evaporasi serta memahami proses penguapan air di lingkungan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada penggaris, ada kaleng, 2 buah, dan air. Isilah air pada kaleng. Lalu letakkan kedua kaleng ini di tempat yang berbeda, yaitu yang satu di luar, yang satu di dalam, di tempat yang tertutup. Lalu ukur, jangan sampai lupa. Hasil bisa dilihat di sini, teman-teman, ada hari, tanggal, dan tempatnya, tempat evaporasi dan jamnya. Nah, tempat evaporasi itu terbagi menjadi 2, yaitu terbuka dan tertutup. Untuk waktunya itu berkisar dari pagi, siang, dan sore hari. Pembahasan. Hasil pengamatan selama seminggu menunjukkan bahwa laju evaporasi menggunakan kaleng, baik di ruang terbuka maupun di ruang tertutup, berada pada kisaran tinggi dan relatif stabil, yaitu sekitar 9,7 hingga 10. Pada ruangan terbuka, nilai evaporasi terlihat sedikit berfluktuasi dari hari ke hari karena dipengaruhi langsung oleh faktor lingkungan seperti suhu, intensitas radiasi matahari, dan kecepatan angin. Sementara itu, pada ruangan tertutup, nilai evaporasi cenderung lebih konsisten karena kondisi lingkungan yang lebih terkendali dan minim gangguan dari faktor-faktor eksternal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan sangat berperan dalam menentukan besar kecilnya laju evaporasi. Selama periode 1 minggu tersebut, pola waktu pengamatan juga menunjukkan kecenderungan yang sama, di mana evaporasi pada siang hari lebih tinggi dibanding pagi dan sore hari. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya suhu udara dan radiasi matahari pada siang hari yang menjadi sumber energi utama dalam proses penguapan. Pada pagi hari, suhu masih relatif rendah, sehingga laju evaporasi lebih kecil. Sedangkan pada sore hari terjadi penurunan kembali seiring berkurangnya intensitas panas matahari. Pola ini terjadi secara konsisten selama seminggu pengamatan baik pada ruangan terbuka maupun ruangan tertutup. Selain itu, faktor kelembapan udara dan pergerakan angin juga mempengaruhi hasil pengamatan selama seminggu.
Pada ruang terbuka, adanya angin mempercepat proses evaporasi dengan membawa uap air menjauh dari permukaan air, sehingga nilai penguapan lebih bervariasi. Sebaliknya, pada ruangan tertutup, uap air cenderung terakumulasi sehingga kelembapan meningkat dan menyebabkan nilai evaporasi lebih stabil. Seluruh hasil pengamatan yang termasuk dalam kategori sangat tinggi menunjukkan bahwa kondisi lingkungan selama penelitian sangat mendukung terjadinya penguatan yang intensif.